warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas materi matematika kelas 7 pada materi bilangan, yaitu operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Oke, selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jika A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Nah, di sini saya punya konsep nih. Ini adalah untuk tandanya ya. Perhatikan di sini. Ketika dia bertanda positif, lalu dikalikan dengan bertanda positif, maka ini hasilnya adalah positif. Ketika dia positif, dibagi dengan yang bertanda positif juga, hasilnya positif. Ketika dia positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ketika negatif dikali positif, hasilnya negatif. Begitu juga pada pembagian. Ya. Sedangkan ketika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi, ini dapat disimpulkan bahwa jika kedua bilangan tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif, maka ini nanti hasilnya adalah positif. Gitu. Nah, namun jika keduanya bertanda yang beda, gitu ya, positif dikali negatif, negatif dikali positif, begitu juga pada pembagian, maka hasilnya nanti adalah negatif. Contoh ya. Misalnya saya punya 12 dikali negatif 5. Nah, di sini 12-nya bertanda positif nih. Lalu 5-nya bertanda negatif. Berarti kan tandanya berbeda. Ingat, ketika dia tandanya berbeda, ini sudah pasti hasilnya negatif. Gitu. Jadi pertama kali yang kita kerjakan adalah si tanda dulu nih yang kita kali. Gitu ya. Baru 12 kali 5. 12 kali 5 adalah 60. Gitu. Jadi 12 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 60. Nah, ketika dia bertanda sama, misalnya saya punya angka negatif 3 dikali negatif 15. Ya, perhatikan. Negatif dikali negatif, ini tandanya sama, pasti hasilnya adalah positif. Gitu ya. Jadi kalau perkalian pembagian tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif. Baru kita kalikan angkanya. 3 kali 15 yaitu 45. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, tadi di penjumlahan ada sifat tertutup, maka di perkalian juga ada. Ketika A dikali B sama dengan C, artinya ketika A bilangan bulat, B bilangan bulat, dikalikan, maka hasilnya juga bilangan bulat. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya. 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat, 6-nya juga bilangan bulat. Atau negatif 2 dikali negatif 4. Ingat, negatif kali negatif positif, 2 kali 4, 8. Nah, ini semuanya bilangan bulat ya. Walaupun negatif 2 dan negatif 4 ini bilangan bulat negatif, hasilnya juga bilangan bulat tapi positif. Lalu sifat yang berikutnya adalah sifat komutatif atau pertukaran. Artinya ketika A dikali B, ini sama dengan B kali A. Jadi kalau saya punya angka 5 kali 2, ini sama kayak 2 kali 5. 5 kali 2, 10. 2 kali 5 juga 10. Gitu ya. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini juga sama nih. Ketika misalnya saya punya angka 2 dikali 3 di dalam kurung, lalu dikali lagi dengan 2. Ini sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 2. Nah, 2 kali 3, 6 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 3 kali 2, 6. 12 sama dengan 12. Gitu. Ini pasti hasilnya sama. Lalu selanjutnya ada identitas. Nah, jika tadi di penjumlahan identitasnya ini adalah 0, maka pada perkalian identitasnya adalah 1. Nggak boleh ketukar ya. Ini harus hafal nih, harus ingat gitu ya. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, yaitu hasilnya ya si A ini sendiri gitu. Jadi kalau ada negatif 5 dikali 1, ya hasilnya negatif 5 gitu.
100 dikali 1 ya hasilnya 100. Nah gitu ya, jadi dia akan kembali ke bilangan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Nah ini hanya ada pada operasi perkalian, tidak ada pada penjumlahan. Ketika A dikali dalam kurung B tambah C ini sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi yang dimaksud dengan penyebaran itu di sini. Ketika A dikali B tambah C, artinya si A ini punyanya si B, si A ini juga punyanya si C. Gitu. Maka A dikali B lalu ditambah dengan A kali C. Begitu juga dengan pengurangan. Ya, A ini dikali B berarti A ini juga punya si B. Dikurang C berarti A ini juga punya si C. Gitu. Jadi A dikali B dikurang A kali C. Nah, gitu ya. Ini adalah sifat distributif. Contoh nih, saya kasih contoh 1. Misalnya saya punya angka 2 dikali 10 tambah 5. Gitu ya. Maka di sini artinya 2 ini punyanya 10 dan 2 ini punyanya si 5. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 10, karena tandanya ditambah maka ditambah 2 kali 5. 2 kali 10 ini sama dengan 20 ditambah 2 kali 5 ini 10. Maka hasilnya ini adalah 30. Nah, ini adalah sifat distributif ya atau penyebaran. Atau bisa juga kita kerjakan dengan kita kerjakan dengan menjumlahkan terlebih dahulu nih yang ada di dalam kurung. Jadi ini kalau kita kerjakan sama dengan 2 dikali 10 tambah 5, 15. Itu sama dengan 30. Nah, gitu ya. Hasilnya pasti sama. Nah, apa nih? Kalian wajib paham. Wah, kukabataku. Sudah tahu kukabataku? Kita jabarkan ku yang pertama, kurung. Nah, artinya jika nanti ada operasi hitung yang campuran, gitu ya, ada yang di dalam tanda kurung, maka dia wajib kita kerjakan pertama. Selanjutnya, ada kali, dan baknya ini adalah bagi. Kali dan bagi ini derajatnya sama. Jadi kalau ada perkalian dengan pembagian, maka yang di depan itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Gitu. Di sini adalah tambah dan ku di sini adalah kurang. Gitu. Kalau tadi yang pertama kurung, yang terakhir adalah kurang. Nah, tambah dan kurung ini juga satu level gitu ya, sederajat nih. Jadi kalau misalnya kita urutkan, kalau ada tanda kurung, ada tanda bagi dan ada tanda kurang misalnya, maka kurung dulu yang kita kerjakan, lalu kita bagi, baru kita kurang. Nah, kalau misalnya ada yang di dalam kurung, terus ada yang ditambah, terakhir dikali. Tetap yang kita kerjakan adalah yang dikali dulu, karena yang kali ini derajatnya lebih tinggi daripada yang si tambah. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh nih. Contoh di sini saya punya 2 soal, kita kerjakan dulu satu-satu. Yang nomor 1 ini adalah 5 ditambah dalam kurung 24 dibagi 8 dikali 2. Nah, konsep yang tadi ya, nggak boleh lupa. Kukabataku. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka ini wajib kita kerjakan terlebih dahulu. Gitu ya, berarti 5 ditambah 24 dibagi 8, 3 dikali 2. Terus di sini ada penjumlahan, tambah, dan kali. Ingat, perkalian atau kali ini derajatnya lebih tinggi dari si tambah. Jadi dia harus dikerjakan duluan. Gitu ya. Berarti di sini sama dengan 5 ditambah, nah hasil dari 3 kali 2 yaitu 6, maka 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, seperti itu ya. Jadi perkalian dulu baru penjumlahan. Kenapa? Karena perkalian ini derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Selanjutnya contoh yang kedua, negatif 35 dibagi 5 dikali dalam kurung 12 ditambah 10. Nah, di sini ada 2 tanda kurung nih. Tapi bedanya yang pertama negatif 35 ini bukan operasi hitung gitu ya. Tapi yang operasi hitung ini yang belakang nih. Nah, 12 dikurang 10.
Maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi negatif 35 dibagi 5 dikali 12 kurang 10. 2. Lalu di sini ada bagi, ada kali. Kan derajatnya sama. Lalu yang mana dulu yang dikerjakan? Yang paling depan, yang terlebih dahulu yang kita kerjakan, yaitu operasi hitung pembagian. Karena pembagi ini adanya lebih depan nih, lebih dulu daripada yang perkalian. Maka di sini karena tandanya berbeda, maka kita kalikan kita bagi dulu nih tandanya. Di sini negatif, sini positif. Ingat, berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Ya, 35 dibagi 5, yaitu tuh 7. Baru kita kali dengan 2. Wah ini tandanya beda lagi nih. Ya, ingat, perkalian dan pembagian tanda berbeda hasilnya sudah pasti negatif. Baru 7 kali 2, yaitu 14. Seperti itu ya. Jadi kukabataku ini nggak boleh lupa. Ya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.